Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil muntajibin. Asdiqai qabla nabda dirasah ya binna linusalli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kita hari ini sehat walafiat. Kita akan masuk pada materi baru, yaitu tentang malu dalam Islam. Teman-teman bisa menggali sendiri tentang itu, tetapi hampir setiap orang, hampir setiap rujukan akan memaknai malu itu adalah upaya menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, hina, sehingga kita bisa mendefinisikannya sebagai sifat malu, sifat untuk menghindar dari perilaku negatif. Nah, kalau seseorang ada upaya untuk menghindar dari perilaku negatif, kemudian dia enggan untuk melakukan perbuatan negatif itu, dia termasuk orang yang malu. Malunya kenapa? Karena dia nanti akan berhadapan dengan Allah Ta'ala, sehingga nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian juga al-haya itu kita bisa maknai juga dengan sifat bawaan. Dan memang harus dilatih bawaan itu, karena manusia itu ada sifat malunya. Dan untuk malu itu memang kita harus dilatih. Jangan malu-maluin. Kalau malu-maluin sesuatu yang sangat buruk, sesuatu yang tidak pas gitu ya konteksnya. Nah, di dalam pelajaran akhlak, malu itu terbagi dalam 3 bagian. Satu, malu kepada Allah. Kedua, malu kepada manusia, khususnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah malu kepada diri sendiri. Malu kepada Allah artinya dia seharusnya malu karena Allah Ta'ala sudah memberikan 2 pilihan pada dia, negatif atau positif. Dan kita sudah diberi akal untuk memilih mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak kita hindari, begitu. Tetap yang kedua, malu kepada manusia, khususnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu, kelak kalau nanti di kiamat, hari kiamat, itu semua orang akan didatangkan kepada para nabinya. Kita malu dong kalau misalkan kemudian kita berhadapan dengan Rasulullah dan kita tahu di sana kita sudah disebutkan bahwa kita adalah orang yang banyak dosa. Karena itu kita harus malu, dan kita tentu saja bagaimana mau berharap syafaat kalau kita banyak dosa. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW, khususnya dalam perilaku. Malu kepada diri. Yang ketiga, malu kepada diri kita sendiri itu. Diri sendiri maksudnya adalah harusnya kita menimbang. Kalau kita melakukan sesuatu perbuatan buruk, lalu kita nanti dapat aibnya, dapat sesuatu yang disebut, wah ternyata dia adalah pencuri, dia adalah pembohong dan sebagainya, harusnya kita membuat malu begitu. Nah, ada beberapa catatan sebetulnya tentang malu, manfaat dari sifat malu itu. Yang pertama adalah mencegah dari perbuatan tercela. Jadi, malu itu mampu mencegah dari perbuatan tercela. Seorang yang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan tercela, sebab ia takut kepada Allah. Yang kedua, mendorong berbuat kebaikan. Jadi malu itu akan mendorong berbuat kebaikan. Rasa malu kepada Allah akan mendorong seseorang berbuat kebaikan, sebab ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas Allah nanti di akhirat. Yang ketiga, bahwa dengan malu itu mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi Allah. Orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'u wa sab'una subbah wal haya'u subbatu minal iman. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah batangnya. Jadi batang itu artinya kan pokok pohon. Pohon itu kan ada batangnya. Jadi iman itu bagaikan pohon, batang, cabangnya ada 70 lebih. Jadi cabang iman itu ada 70 lebih, dan malu termasuk cabang dari iman. Al-haya'u subbatun minal iman. Jadi kita ketahui bahwa kenapa kita malu? Karena malu itu bagian dari iman, cabang dari iman.
Al-imanu bid'u wa sab'una au bid'u wa sittuna su'bah fa'afdaluha qaulul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u su'batum minal iman. Iman itu memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah mengatakan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Dan malu wal haya'u su'batum minal iman, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Hakim. Al haya'u wal iman kurina jami'a. Al-haya'u wal imanu kurina jami'a. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Malu dan iman senantiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Inna likulli din khuluqa wa khuluqul islamil haya'. Inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul islamil haya. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak dalam Islam adalah malu. Hadis riwayat At-Tabrani. Kita bisa menyimpulkan dari hadis-hadis tersebut bahwa yang pertama, malu adalah cabang dari iman. Yang kedua, malu dan iman selalu menyertai, selalu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga adalah malu itu termasuk dalam akhlak Islam. Nah, karena itu orang yang beragama Islam seharusnya punya rasa malu. Orang Islam yang beragama Islam seharusnya malu kalau ia berkata-kata, berbuat atau berperilaku perbuatan yang buruk. Seharusnya akhlak karimah yang dilakukan, tapi kalau dia sebaliknya akhlakul syai'ah, maka dia harus al-haya. Kenapa? Karena nanti Allah Ta'ala akan menghisab kita. Rasulullah SAW akan memalingkan wajahnya dari kita, dan mungkin kita tidak akan dapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita tidak punya rasa malu, sama seperti binatang, sama seperti orang gila di jalanan. Karena itu, sebagai manusia yang berakal, manusia yang sehat, manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengimani kitab-kitab Allah, dan meyakini menjalankan akhlak Islam, seharusnya kita menjalankan al-haya'u. Asdiqai ba'da nu'akhir adirasa hayya bina linusalli. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad